Selamat pagi semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan Yesus muliakan dan yang saya muliakan. Pagi ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya akan membahas tentang iman. Saya memberikan topik yaitu memiliki konsep yang lengkap tentang iman. Jika seseorang tidak memiliki konsep yang lengkap tentang iman, tentu dia akan memiliki pemahaman yang salah tentang iman. Dan juga dalam praktek imannya, dia juga akan melakukan kesalahan yang fatal bagi dirinya. Karena itu seorang hamba Tuhan, seorang Kristen, seorang percaya harus memiliki konsep yang lengkap tentang iman dalam kehidupannya sehingga dia tidak mengalami kesulitan. Setelah saya mempelajari Alkitab, saya menemukan di dalam Alkitab itu ada dua tahapan iman atau dua ruang lingkup iman yang harus dilewati oleh setiap orang percaya atau setiap hamba Tuhan. Ruang lingkup iman yang pertama atau fase yang pertama yaitu iman yang bersifat pasif. Iman yang bersifat pasif yang ada di dalam Ibrani pasal 11 yang didefinisikan oleh Rasul Paulus. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup yang kedua atau fase yang kedua adalah iman yang bersifat aktif, itu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 dan seterusnya. Nah, iman yang bersifat pasif atau ruang lingkup pertama daripada iman itu hanya berlaku pada keselamatan jiwa manusia. Jadi kalau kita baca seluruh kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini, iman berbicara tentang keselamatan jiwa. Dan kalau kita lihat pada definisinya, itu dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua kata kunci di situ. Dasar dari segala sesuatu. Kemudian harap. Ya. Yang kita harapkan, dasar dan pengharapan. Nah, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia mengalami berbagai penderitaan dan hukuman yang menantinya adalah kematian atau maut akibat dosa adalah maut. Tentu ketika manusia berada dalam penderitaan dan hukuman yang menimpanya, otomatis dia akan berharap atau dia memiliki keinginan untuk keluar atau terhindar daripada bencana itu. Terhindar dari pengalaman-pengalaman penderitaan yang sedang dialami, terhindar atau diselamatkan daripada penderitaan dan maut yang menanti dia. Karena itu, kalau kita perhatikan bahwa yang ia dambakan, yang ia harapkan adalah mengalami keselamatan. Jadi setiap manusia yang mengalami penderitaan, entah itu sakit penyakit, dia pasti berharap bisa diselamatkan dari penyakitnya. Dia pasti berharap bisa dipulihkan daripada keadaan ekonomi atau kondisi apapun yang dialami yang menyakiti kehidupannya. Nah, untuk mengalami keselamatan yang diharapkan itu, maka dia harus memiliki dasar. Dasarnya adalah percaya. Ya. Dia harus percaya. Percaya menyerahkan diri sepenuhnya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan jiwa seseorang. Karena dia datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dan berbagai penderitaan yang kita alami. Jadi kunci untuk mendapatkan keselamatan adalah harus percaya. Dalam hal ini tidak ada intervensi manusia dalam keselamatan. Tidak ada andil atau tidak ada usaha untuk menyelamatkan dirinya. Semuanya semata-mata bergantung kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan diri kita. Nah, itu merupakan bagian yang pertama, yaitu dasar, kemudian harapan. Dasarnya adalah percaya, harapan adalah mengalami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Keselamatan memang tidak bisa dilihat dengan mata kita, tetapi kita harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita. Itu merupakan bukti. Jadi bukti adalah
Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menyelamatkan kehidupan kita. Itulah definisi iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi jelas di sini bahwa fase pertama atau ruang lingkup pertama daripada iman kita yaitu ruang lingkup iman yang bersifat pasif, di mana tidak ada andil manusia, intervensi manusia, usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Semuanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah iman yang bersifat pasif, ruang lingkup yang bersifat pasif. Nah, pada ruang lingkup ini banyak orang salah menerapkan iman mereka. Persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang mereka hadapi, mereka berusaha memasukkan masalah itu pada ruang lingkup ini. Ini merupakan sesuatu yang salah. Karena ruang lingkup ini hanya berlaku untuk keselamatan jiwa, bukan berlaku untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Misalnya contoh, ada banyak orang yang mengalami berbagai macam persoalan, sakit penyakit, persoalan pribadi, keluarga, ekonomi, dan sebagainya. Mereka memasukkan persoalan itu pada ruang lingkup iman yang pasif. Mereka berkata, kita tinggal beriman, kita tinggal berdoa, Tuhan Yesus yang akan bertindak. Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan memulihkan keluarga kita, Dia akan memulihkan ekonomi kita, Dia akan memperbaiki nilai akademik kita. Kita tinggal percaya dan tinggal berdoa. Nah, ini merupakan tindakan yang salah, menempatkan persoalan pada fase atau ruang lingkup iman yang salah, yaitu ruang lingkup iman yang pasif. Akibatnya apa? Persoalan tidak terselesaikan, justru semakin rumit. Bahkan orang-orang yang sakit, yang menolak tidak mau ke dokter sekalipun sudah disarankan untuk minum obat, mereka menolak dengan alasan imannya lah yang akan menyembuhkan, doanya lah yang akan menyembuhkan. Tidak ada usaha lain untuk bisa membawa mereka keluar persoalan itu. Akibatnya banyak orang yang mengalami kematian. Banyak orang akibatnya keluarganya justru tambah runyam persoalan. Ekonomi semakin merosot dan nilai-nilai akademik justru semakin amburadul karena menempatkan persoalan pada fase atau ruang lingkup yang salah. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa fase pertama iman yang pasif ini hanya berlaku pada keselamatan jiwa manusia, di mana tidak ada intervensi manusia di dalam menyelamatkan dirinya. Semuanya bergantung sepenuhnya kepada karya Kristus di kayu salib. Kita tinggal percaya kepada Kristus, maka kita selamat. Itu fase pertama. Setelah seseorang mengalami keselamatan dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan Tuhan dalam hidupnya, maka kemudian dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah dia diselamatkan, dia beriman dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia harus beranjak kepada fase atau ruang lingkup berikutnya, yaitu ruang lingkup iman yang bersifat aktif, iman yang bersifat progresif, iman yang bersifat dinamis, karena Roh Kudus itu dinamis. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14, perikopnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dikatakan begini, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabnya tidak. Nah, di fase ini kalau orang punya masalah kemudian mereka menggunakan fase pertama untuk menyelesaikan masalahnya, maka pertanyaan yang tadi, apakah imannya menyelamatkan? Jawabnya adalah tidak. Karena imannya bersifat aktif. Setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita tempatkan pada ruang lingkup yang tepat, yaitu ruang lingkup kedua, iman yang aktif. Iman yang aktif itu artinya setelah dia sudah diselamatkan, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka imannya itu bersifat dinamis. Artinya dia harus nyatakan iman itu dalam bentuk tindakan, perbuatan nyata. Dia harus bertindak. Dan disinilah setiap masalah persoalan yang dihadapi itu dimasukkan kepada fase kedua, dimasukkan ke dalam ruang lingkup kedua, di mana dia harus bertindak. Dia harus menyatakan imannya dalam bentuk tindakan untuk dia keluar dari berbagai persoalan. Kalau orang tidak melakukan ini, sesungguhnya
imannya tidak berfungsi, imannya itu mati. Karena itu kita harus bisa menempatkan persoalan-persoalan kita pada fase yang kedua. Kita tidak boleh kembali ke fase yang pertama, karena fase yang pertama itu berlaku hanya bagi keselamatan jiwa. Jika saudara mengalami berbagai persoalan, setelah sudah berdoa, beriman, bertindak, melakukan apa yang harus dilakukan, maka saudara akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Saudara akan mengalami terobosan demi terobosan. Terobosan itu hanya bisa terjadi apabila kita berada pada fase kedua ini, ruang lingkup kedua. Berdoa, beriman, dan bertindak, maka saudara akan melihat kemajuan yang dialami. Entah itu kemajuan di dalam hubungan keluarga, kemajuan dalam pelayanan, kemajuan dalam hal ekonomi, kemajuan dalam bidang akademik. Saudara akan melihat terobosan terjadi di situ, karena Tuhan selalu menghargai tindakan-tindakan kita. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan orang benar itu akan bertindak. Orang benar harus hidup di fase atau ruang lingkup iman yang kedua, bertindak. Setelah kita berdoa, kita bertindak. Di sini akan terjadi terobosan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu dikatakan di situ, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya iman itu? Iman itu tidak berguna. Kalau kita hidup di ruang lingkup kedua iman yang aktif ini, maka kita harus berbuat sesuatu kepada orang lain. Hidup kita harus berguna, kita harus menolong orang lain, kita harus membantu orang yang susah. Disitulah iman kita aktif, progresif, dinamis. Kita akan melihat hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita menempatkan iman kita hanya pada fase pertama, sementara orang lain memerlukan iman untuk bertindak, maka kita tidak bisa melihat keajaiban, kita tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah, dan hidup kita tidak akan menjadi berkat di sana. Jadi kalau kita melihat orang susah, kita melihat orang yang memerlukan pertolongan, disitulah iman kita bertindak untuk menolong mereka. Seberapapun yang kita bisa sumbangkan itu tidak menjadi masalah. Yang penting tindakan iman itu yang bisa menolong orang lain, dan di sanalah kita bisa bertumbuh. Di ruang lingkup inilah kita bertumbuh. Di ruang lingkup iman aktiflah seseorang itu akan mengalami kemajuan. Jadi tempatkanlah kehidupan saudara, kita semua, pada ruang lingkup iman yang aktif. Semoga di tahun 2022 ini kita menjadi hamba Tuhan yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi. Persoalan pribadi, keluarga, ekonomi, apapun bisa dapat selesaikan karena kita hidup di ruang lingkup iman yang dinamis. Kita tidak hidup di ruang lingkup iman yang pasif, tetapi hidup di ruang lingkup iman yang bersifat aktif. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Pada pagi hari kita berdoa. Terima kasih Bapak, buat pagi hari ini kami bersyukur sudah dengar firman Tuhan. Berkati kami semua, baik yang ada di tanah air ini maupun yang ada di Amerika, supaya kami hidup di ruang lingkup iman yang bersifat aktif. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.